dikirim tadi dan apakah surat tadi sudah diterima oleh pengadilan? Demikian. Ada tanda terima nggak? Ada tanda terima. Coba kasih lihat dulu. Coba tolong di apa Arif? Jum ya. Jadi surat pencabutan perkara sudah diterima oleh pengadilan per tanggal hari ini ya, 27 Oktober 2022. Jam berapa? Jam berapa? Tadi jam 3-an lah. Jam 14.30. Sama 3 ya. Ini masih diterima. Biasanya jam 2 udah tutup. Masih diterima. Alhamdulillah. Tolong Adinda Anwar untuk dibacakan. Oke. Baik. Jadi ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Bang Ahmad Wajinuddin. Kami dari tim advokasi Bambang Trimulyono atau penulis buku Jokowi Undercover, Jakarta 25 Oktober 2022. Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kelas 1A khusus Ceki, Majelis Hakim Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum, perkara nomor 2 592 garing PDT G garing 2022 garing PN Jakarta Pusat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A, Jalan Bungur Besar Raya nomor 24 Gunung Selatan Kemayoran, Kota Madia, Jakarta Pusat 10610 perihal 2 pencabutan gugatan perkara nomor 2 592 garing PDT G garing 2022 garing PN Jakarta Pusat. Dengan hormat, perkenankan kami bertindak untuk dan atas nama Bambang Trimulyono, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 33161 005057 1003. Tempat tanggal lahir Gelora 5 Mei 1971. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Jambangan RT 01 RW 04, Desa Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai penggugat dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum, perkara nomor 592 garing PDT G garing 2022 garing PN Jakarta Pusat. Sehubungan dengan kedudukan klien kami sebagai penggugat yang saat ini menjadi tersangka dan ditahan di rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri, disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa klien kami saudara Bambang Trimulyono 2 PN Jakarta Pusat sangat bergantung pada klien kami sehingga kami tidak dapat melanjutkan persidangan sebelum proses hukum pidana terhadap klien kami selesai dan klien kami dapat hadir mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan. Atas pertimbangan tersebut di atas, mengacu pada ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Regiment of the Reich for Drain atau RP, maka kami mencabut perkara nomor 2 592 garing PDT G garing 2022 PN Jakarta Pusat dan mohon pengadilan dapat mencoretnya dari nomor register perkara. Dengan surat pencabutan ini, kami juga menyampaikan izin untuk tidak hadir dalam panggilan sidang tanggal 31 Oktober 2022 mendatang dan mohon agar surat pencabutan ini dijadikan dasar penghentian proses persidangan. Demikian surat pencabutan perkara ini kami disampaikan. Terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Profesor Dr. Haji Egy Sujana SHM SI, Advokat Ahmad Wajinuddin SH, Advokat Yasin SH, Riki Patamajaya Munte SHMH, Advokat. Terima kasih. Itulah surat yang kami sampaikan tadi sebagai pencabutan di PN Jakarta Pusat. Baik, selanjutnya. Baik, pernyataan hukum tim hukum Bambang Trimulyono tentang pencabutan perkara gugatan perdata nomor 2 592 PDT G garing 2002 PN Jakarta Pusat. Sehubungan dengan bergulirnya perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum tentang ijazah palsu yang diajukan Bambang Trimulyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa gugatan perkara nomor 592 garing PDT garing 2022
garing PN Jakarta Pusat diajukan semata atas timbangan pribadi kepentingan seluruh rakyat Indonesia tersebut. 2. Bahwa atas keadaan yang tidak kami duga, klien kami ditangkap oleh Barreskrim dan ditahan di rutan Barreskrim setelah kami mendaftarkan gugatan tanggal 3 Oktober 2022. Tidak berselang lama, klien kami Bambang Trimulyono ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022. 3. Bahwa pada awalnya kami sangat yakin bisa melanjutkan perkara ini karena semestinya penyidik menghormati Perma nomor 1 tahun 1956 yang mengamanatkan proses perdata didahulukan daripada kasus pidananya. Karena itu, kami optimis hadir pada persidangan perdana pada tanggal 18 Oktober 2022. 4. Bahwa kami juga mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kepada Presiden Joko Widodo untuk hadir pada persidangan perdana untuk membawa dan menunjukkan ijazah aslinya. Sayangnya, kesempatan baik untuk mengakhiri polemik ijazah palsu tersebut tidak dimanfaatkan atau dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Karena pada sidang perdana Presiden selaku pihak tergugat tidak hadir dan tidak juga memberikan surat kuasa untuk orang yang mewakilinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 5. Bahwa dalam perjalanannya klien kami ditahan dan tidak bisa ditangguhkan. Status tahanan ini menyulitkan bagi klien kami untuk hadir dan terutama menyiapkan bukti dan saksi-saksi di persidangan. Sebab semua bahan dokumen rujukan dan pihak-pihak yang akan dijadikan saksi sangat tergantung kepada klien kami. 6. Bahwa oleh karena alasan itulah kami tim kuasa hukum bermusyawarah untuk kebaikan klien dalam perkara ini. Dari hasil musyawarah kami berkesimpulan. Pertama, kami sepakat untuk mencabut perkara demi kepentingan klien dan pencabutan sudah kami kirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2022. Sebab melanjutkan kasus tanpa keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kemarin ada informasi yang sangat mengejutkan ya, dimana Bang Egy dan kawan-kawan selaku kuasa hukum dari Bambang Trimulyono, penggugat perkara perbuatan melawan hukum terkait dengan dugaan ijazah palsu milik Bapak Presiden Jokowi ya. Kemarin di hadapan mass media, di hadapan publik, menyatakan bahwa mereka mewakili Bambang Trimulyono sebagai penggugat telah melakukan pencabutan perkara, yaitu dengan mengirimkan surat pencabutannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Itu sebagai bentuk atau wujud keseriusan dari mereka untuk mencabut perkaranya. Dan memang kalau kita lihat ya, alasan-alasan yang disampaikan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencabutan adalah diantaranya seperti yang pernah tak sampaikan beberapa waktu yang lalu, adalah soal keberadaan Bambang Trimulyono sebagai penggugat yang saat ini menjadi tahanan Barreskrim itu tentu akan menyulitkan pihak penggugat dalam hal pembuktian ya, karena tentu dokumen-dokumen atau alat bukti surat maupun saksi-saksi itu yang punya akses, punya data yang lebih memahami itu adalah penggugat. Kalau kuasa hukum itu kan hanya menyusun, kemudian menerjemahkan atau menganalisa dan menyampaikan ke persidangan. Intinya bahwa yang lebih memahami, yang lebih tahu detail tentang hal-hal yang harus dibuktikan terkait substansi gugatan dalam hal
menyiapkan dokumen maupun koordinasi dengan para saksi itu adalah penggugat sendiri. Dan kalau penggugat dalam posisi yang tidak bebas, dalam posisi yang sulit untuk diajak berkomunikasi, tentu itu akan menyulitkan bagi pihak penggugat, dan itu sekali lagi menjadi salah satu alasan utama dari kuasa hukum untuk mencabut gugatannya. Karena kalau pembuktian itu tidak maksimal, yang sangat dikhawatirkan dalam keadaan yang tidak ideal seperti itu justru akan menjadikan gugatan ini sulit untuk membuktikan gugatannya, dan pada akhirnya akan ditolak oleh majelis hakim. Teman-teman sekalian, ya mungkin publik harus memahami ya bahwa apa yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat itu ya sangat rasional. Sekali lagi, soal kesulitan untuk akses dokumen, akses para saksi itu menjadi pertimbangan yang paling utama. Tetapi menurutku ada satu hal yang mungkin tidak ingin disampaikan ke publik ya, tetapi ini sebatas prediksiku loh. Mungkin ya menurutku ya, meskipun tidak disampaikan di publik, salah satu alasan untuk mencabut gugatan ini adalah, menurutku ini sekali lagi ya, karena format gugatannya salah. Kalau kita cermat melihat atau mengamati dialog antara kuasa hukum Bambang Trimulyono, kemudian majelis hakim, dan saat itu yang mewakili dari Presiden Jokowi, itu terlihat jelas ya ada satu format gugatan yang salah. Karena para penggugat ini karena para kuasa hukum penggugat ini salah dalam memposisikan Jokowi sebagai tergugat. Apakah Bapak Jokowi ini berposisi atau berkedudukan sebagai seorang presiden, ataukah dia pribadi begitu? Saat itu Bang Eki dan kawan-kawan ngotot bahwa yang digugat itu Jokowi secara pribadi, sehingga jaksa tidak boleh mewakilinya, karena itu secara pribadi, bukan kelembagaan atau bukan jabatannya. Tetapi majelis hakim menyampaikan bahwa dalam surat gugatan baik deposita maupun petitum itu seringkali menyebut dengan sebutan Presiden Jokowi, dan ini tentu jabatannya itu melekat. Dan seperti yang pernah tak uraikan, kalau salah memposisikan kedudukan tergugat, yaitu Bapak Jokowi saat itu belum menjadi presiden, menjadi warga negara biasa, kemudian salah menyebutkan sebagai presiden, itu tentu istilahnya error in subjecto, salah yang digugat. Meskipun orangnya sama, itu kedudukan itu harus jelas, warga negara biasa ataukah dia seorang pejabat. Dan terhadap kesalahan seperti ini, sekali lagi resikonya pernah tak sampaikan ya, gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima, atau bahasanya itu di NO begitu, dinit, bukan ditolak, bukan dikabulkan. Kalau ditolak atau dikabulkan itu tergantung hasil pembuktian. Tetapi terhadap format gugatan yang salah, itu ujungnya akan dinyatakan tidak dapat diterima. Tetapi untuk gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, itu masih bisa diajukan gugatan lagi, yaitu dengan melakukan pembenahan. Dan mungkin ini salah satu yang ditakutkan oleh kuasa hukum penggugat ya, tapi ya tidak disampaikan ke publik. Itu menurutku loh. Mungkin tercengang soal ini, karena kalau kita lihat konferensi pers di awalnya juga pernah ya mereka menyampaikan, atau juga disampaikan, mereka pernah melakukan gugatan yang ujungnya juga di NO atau dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuatu hal. Dalam hal ini sekali lagi menurutku ada yang salah dalam penempatan Pak Jokowi sebagai warga negara biasa atau sebagai presiden. Ini salah. Ini baru prediksiku loh, ini menurutku. Dan ini tidak mungkin disampaikan ke publik karena ini terkait dengan reputasi lah, nama baik begitu, atau kredibilitas. Dan kemudian kalau kita cermati ya,
Kuasa hukum penggugat ini menyatakan karena telah mengirimkan surat pencabutannya ke pengadilan negeri, mereka tidak akan datang di persidangan tanggal 31 Oktober ke depan. Dan itu menurutku juga kurang tepat lah, karena pencabutan secara resmi itu dilakukan di hadapan majelis hakim. Kalaupun berkirim surat sebelumnya itu hanya sebatas pemberitahuan agar majelis hakim mempersiapkan untuk membuat putusan. Dan secara resmi ketika pihak yang mau mencabut itu nanti datang ke persidangan, nanti hakim sudah punya putusan yang telah disiapkan. Kalau belum datang ke persidangan, itu dianggap belum secara resmi mencabut gugatannya. Menurut hukum acara nanti masih akan dipanggil lagi. Kalau kemudian tidak pernah hadir, nanti ujung-ujungnya gugatan dinyatakan gugur karena penggugat tidak pernah hadir. Dipanggil tidak hadir lagi begitu. Tetapi ya kita nggak tahu lah nanti putusan hakimnya seperti apa kalau para kuasa hukum tergugat ini tidak mau datang. Tetapi sekali lagi, menurut hukum acara, pencabutan perkara secara resmi itu dilakukan di muka persidangan, dan seharusnya kepada Bang Egy dan kawan-kawan, sebagaimana statementnya menghormati proses hukum, harusnya juga datanglah sebagai bentuk penghormatan terhadap lembaga peradilan. Kalau urusan tergugat yang tidak datang, ya silakan hakim yang menilai sendiri. Siapapun yang tidak datang, tidak menghadiri panggilan lembaga peradilan, itu sama juga tidak menghormati lembaga peradilan. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.